Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Dewi Mutiara, NPM 2275583, kelas 5C Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari akuntansi sektor publik, yaitu menjelaskan mengenai akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Di sini adalah definisi dari akuntansi belanja barang dan jasa. Definisi belanja sendiri adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Ini diatur dari PP nomor 71 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kemudian klasifikasi belanja. Jadi menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja itu dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Dari belanja operasi tersebut, ada belanja pegawai, belanja barang, bunga, dan subsidi hibah. Kemudian prinsip pengakuan dan pengukuran belanja. Belanja itu diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening umum daerah, rekening kas umum daerah. Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan terjadi biaya belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Terus yang ketiga, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Berikut ini adalah pencatatan belanja barang dan jasa. Jadi jurnal atas belanja dibuat dalam kaitan pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi, pencatatannya digunakan double entry yang menghasilkan LRA. Contohnya ya seperti ini nih. Jadi belanja titik-titik atau misalkan belanja apa pada estimasi perubahan sal di kreditnya. Untuk akun belanja di akun 5 dan estimasi perubahan sal itu di akun 3. Kemudian belanja ini akan dilaporkan dalam LRA setelah akun pendapatan. Berikutnya adalah mengenai akuntansi beban. Definisi dari beban sendiri adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Ini diatur dari PP nomor 71 tahun 2010. Kemudian klasifikasi beban sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada beban operasi, beban transfer, beban non-operasi, dan beban luar biasa. Dari beban operasi sendiri, itu terdapat beban-beban di dalamnya, yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban penyisihan piutang, dan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi. Dan untuk beban transfer sendiri, itu terdiri dari beban bagi hasil pajak, beban transfer bantuan ke desa, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya. Kemudian beban non operasional dan yang keempat ada beban luar biasa. Terkait dengan prinsip pengakuan dan pengukuran, itu beban diakui pada saat yang pertama itu timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Kemudian yang B itu terjadinya konsumsi aset, yaitu saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintahan. Yang ketiga itu saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu saat terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Yang D, koreksi atas beban penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan.
Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Untuk pencatatan beban, jurnal atas beban itu dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas keuangan. Pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan LO atau laporan operasional dan neraca Pemda. Contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran GU, TU di SKPD. Berikut contohnya nih ya. Untuk beban, titik-titik pada kas di bendahara pengeluaran, kemudian kas di bendahara pengeluarannya didebitkan pada RKPPKD. Kemudian untuk pencatatan beban, contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran LS di SKPD, yaitu beban di debit pada RKPPKD di kredit. Penyajiannya itu beban dilaporkan dalam laporan operasional. Kemudian untuk akuntansi persediaan. Definisi dari akuntansi persediaan sendiri adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan itu ada persediaan ATK, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan bangunan. Kemudian untuk prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan sendiri, itu persediaan dinilai dengan perhitungan FISIM pada akhir periode. Fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Kemudian, yang ketiga, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Dan persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah, terus saldo akhir persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Kemudian untuk pencatatan persediaan sendiri. Contoh pencatatan jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme up. Ini persediaannya di debit, pada kas di bendahara pengeluarannya di kredit. Ini adalah contoh transaksi belanja, yaitu dibayarkan gaji bulan September tahun 2022, Dinas Pendidikan Kabupaten Anyar Jaya sebesar 600 juta. Mekanismenya LS atau langsung. Jadi pada pembukuan SKPD, jurnal LRA-nya adalah belanja pegawai sebesar 600 juta di debit, pada perubahan sal sebesar 600 juta di kredit. Kemudian untuk jurnal LO atau jurnal laporan operasionalnya adalah beban pegawai pada RKPPKD sebesar 600 juta. Kemudian untuk pembukuan di PPKD-nya adalah pada jurnal laporan operasionalnya RKSKPD sebesar 600 juta di debit, pada kas di kas daerah sebesar 600 juta di kredit. Untuk contoh transaksi persediaan pada akhir tahun 2022, persediaan yang tersisa masih sebanyak 10 juta. Sedangkan di neraca saldo, nilai persediaan adalah 6 juta. Maka ini akan dijurnal di laporan operasionalnya, yaitu persediaan sebesar 4 juta dan beban persediaan sebesar 4 juta. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan kesalahan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.